Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terkait masalah urut-urutan turunnya ayat Al-Quran, kita harus mengenalinya dulu menjadi dua kejadian yang berbeda. Yang pertama, Quran yang asli adanya di Lauhil Mahfuz. Itu urut-urutannya sudah sama dengan yang seperti kita lihat di mushaf sekarang ini. Nah, pada saat yang di Lauhil Mahfuz itu diturunkan, itu ada dua kali penurunan. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia dulu. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kejadiannya di bulan Ramadan pada malam hari gitu ya. Dan turunnya sekaligus. Kalau ibaratnya mushaf itu satu mushaf gitu, tapi waktu itu bentuknya bukan mushaf gitu ya. Wallahu alam kayak apa bentuknya, tapi urutannya sudah kayak gitu. Nah, kemudian datang zaman Nabi Muhammad dan turun lagi kemudian kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, nah yang kedua itu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau ayat pertamanya memang Iqra yang 5 ayat itu kan di bulan Ramadan ya, itu disebut dengan nuzul Quran juga sih, tapi sebenarnya bukan makna yang awal. Ini makna yang kedua, awal mula turunnya wahyu, 5 ayat. Dan kejadian bulan Ramadan malah kalau yang ini malah tanggalnya sudah pasti, jadi tanggal 17 Ramadan. Sedangkan yang nuzul Quran yang tadi di awal tadi itu cuma bulannya aja disebut Ramadan, tapi kalau tanggalnya dan kapan peristiwa tahun berapa itu nggak ada. Pokoknya Ramadan gitu aja gitu kan. Makanya nanti jadi apa istilahnya 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan itu ya di situ itu. Sedangkan turun yang kedua itu awalnya cuma 5 ayat saja dan disitulah yang terjadi acak-acakannya. Turunnya tidak disesuaikan dengan urutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Turunnya diacak-acak sesuai dengan istilahnya tujuannya. Biasanya sih untuk menjawab masalah. Atau juga ada ayat Makkiyah Madaniyah itu sifatnya untuk pendidikan. Dalam arti pertama nggak disuruh ayat yang serem-serem atau yang susah-susah dulu, nggak detail-detail lah yang gelondong-gelondongan. Ayatnya juga pendek-pendek dan sebagainya. Nanti kalau di Madinah baru ayatnya panjang-panjang dan detail syariahnya juga udah lengkap dan sebagainya begitu ya. Pokoknya itu turunnya sedikit-sedikit sepanjang durasi 23 tahun dan tidak urut. Nah, yang tidak urut itulah yang kemudian yang antum tanya itu, kenapa ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, malah adanya di surat yang di ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah. Kenapa bukan di surat yang terakhir dan ayat terakhir? Ya karena emang turunnya ayat Al-Qur'an itu tidak secara urut, disebutkan istilahnya munajjaman, turun secara berangsur-angsur dan tidak ada urutannya gitu. Cuma kenapa kok bisa kemudian akhirnya bisa menjadi Quran seperti yang kita kenal, yang urutannya mushaf itu sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz, itu ada 3 faktor penyebabnya. Pertama, karena setiap kali turun Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi sendiri sudah menjelaskan kepada para penulis wahyu, Zaid bin Sabit dan sebagainya itu, memberitahu clue-nya. Ini adalah bagian dari surat apa, adanya pada kelompok ayat yang mana, sebelum ayat ini sudah ayat itu. Itu memang dari sananya begitu. Jadi para sahabat sudah tahu. Kemudian yang kedua, di akhir-akhir kehidupan Nabi itu setiap tahun kan Jibril turun bawa wahyu gitu ya. Itu bukan wahyu yang baru, tapi malah wahyu yang lama. Cuman kali ini cara membacakannya Jibril itu sudah diurutkan. Sehingga Nabi ketika baca Quran di Ramadan akhir-akhir itu, beliau bacanya sudah urut, gitu, sesuai urut yang seperti yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Nah, jadi para sahabat juga tahu itu semua, sehingga di kepala mereka hafal lah itu. Cuman belum ditulis memang, karena kalau yang ditulis itu masih dalam pelepah kurma dan kan berantakan itu, jadi nggak ada urutannya. Nah, baru yang tulisannya ngurut itu gara-gara perang Yamamah di masa Abu Bakar. Banyak para sahabat yang meninggal gitu ya, dan kemudian dibuat semacam kayak proyek pengumpulan Al-Quran, dikumpulkanlah menjadi urut begitu. Nah, waktu itu belum dibukukan, karena waktu itu yang dilakukan oleh Zaid itu cuma ngumpulin aja dari yang terserak itu dikumpul-kumpulin kan kulit apa segala itu ya. Nah, baru di zaman Khalifah Utsman itu dinasakh gitu, ditulis ulang, makanya ada istilahnya Rasam Utsmani, teknik penulisan huruf khas yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan gitu, dan dari situlah kemudian sampai sekarang. Maka kalau dibilang kenapa urutannya itu nggak sesuai dengan yang ada di mushaf waktu turun itu, karena emang kebutuhannya pada saat itu Allah maunya ya nggak sampai di sana gitu ya.